Diceritakan, dalam perjalanan, Sri Rama beserta istrinya, dan adiknya Laksmana, telah melanjutkan perjalanannya ke negeri Ayodhya, dan dihadang oleh Resi Bergawa, yang telah lalu, mengalahkan Raja Sasrabahu, kemudian menitis ke Sri Rama Wijaya. Ia mengetahui, Sri Rama telah mengalahkan Gagak Dadang Sengara, rupanya ia akan menantang Sri Rama Wijaya untuk bertarung, demi tercapainya cita-cita untuk meninggalkan Mayapada yang sangat busuk ini, sehingga ia akan menjajal kekuatan Sri Rama Wijaya. Benar saja ia menumbangkan akan pohon dan menghalangi akan jalan dari kereta kuda Sri Rama Wijaya, karena alasannya yang tadi, adu bacot pun, tak bisa terhindarkan, sehingga pertarungan antara Sri Rama dan Rama Bergawa terjadi. Aku Resi Bergawa, penguasa hutan ini. Hei, apa maksudmu orang tua? Apa kau pernah punya persoalan dengan kami? Hah? Siapapun yang berani lewat, harus berhadapan denganku. Resi? Apa pantas seorang resi berperilaku seperti itu? Hei, tindakanmu itu hampir mencelakai kami. Aku memang sengaja mau membunuhmu. Kalau itu keinginanmu, aku wajib membela diri. Karena nyawaku cuma satu. Ha! Ha! Pertarungan pun terjadi, saling mengayunkan pedang, dengan teknik-teknik yang memukau mata dari para penonton. Video ini lebih-lebih lagi dari para penonton silat, yang baru belajar. Rama Bergawa mengakui akan Sri Rama dengan ketangkasannya, dan keberaniannya, hingga ia dengan serius meladeni Sri Rama Wijaya, hingga Sri Rama melancarkan aksi heroiknya, salah satu jurus andalannya, dan pedang pun menusuk ke dalam dada hingga ia mati tidak bernafas lagi. Rama Bergawa berterima kasih kepada Sang Rama, ia telah membunuhnya karena ia sudah bosan dengan kehidupan dunia ini, banyak dosa-dosa yang telah ia lakukan, sehingga ia membunuh kesatria-kesatria tangguh dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya, yang ia temui pada masa lalunya. Kesaktian Satria Ayodhya ini bukan cuma berita. Ayo keluarkan seluruh kesaktianmu, Rama! Terima kasih. Tuan telah menuntaskan penderitaan saya. Saya tidak mengerti apa maksud. Sang Resi berterima kasih kepada Sang Rama karena ia telah menuntaskan apa yang telah dicita-citakan, karena ia ingin mati meninggalkan dunia ini, dan ia pun telah bosan dengan kehidupan sehingga hidupnya pun juga dia benci. Sang Rama Wijaya bertanya, kenapa ia tidak melakukan tapa brata saja? Namun, ia menjawab, ia adalah seorang kesatria, tidak pantas seorang kesatria mati dengan cara tapa brata, melainkan ia harus mati secara terhormat, kesatria, yaitu mati di medan laga, sehingga ia melakukan itu semua dengan keadaan yang seharusnya. Resi, Selama ini saya menderita, karena sudah terlalu lama hidup. Saya sudah bosan dengan kehidupan Mayapada yang busuk. Saya ingin menjemput kematian saya. Tapi tidak ada seorang kesatria pun yang mampu merobohkan saya. Akibatnya semakin banyak saya membuat dosa. Membunuh para kesatria yang kutantang bertarung. Kalau darah mereka saya kumpulkan, mungkin sudah menjadi telaga. kenapa Resi tidak menebus dosa dengan melakukan tapa brata?
untuk kemudian bisa moksa. Saya lahir sebagai kesatria. Hidup pun sebagai kesatria. Maka yang saya dambakan adalah kematian sebagai seorang kesatria. Terima kasih, Rama. Begitu menemui ajalnya, Sang Rama Wijaya meneruskan akan perjalanannya ke negeri Ayodhya, tempat kelahiran Sang Rama Wijaya. Ia tak sabar bertemu sang ayah yang telah lama ia tak jumpai. Pada akhirnya film pun bersambung ke episode selanjutnya. Ya, ha, ya, ya, ha, ya. Ya, ha, ya, ya, ha, ya. Sehingga, mereka telah sampai di negeri Ayodhya, yang mana mereka membawa Sang Putri Mantili, yang cantik jelita, hingga Sang Putri Mantili, Dewi Sinta, memuji kerajaan Ayodhya yang begitu indahnya, dipandang mata dan mereka pun sampai di tujuan. Tidak salah Ayahanda Prabu memuji negeri Kanda. Memang sangat cantik. Ayodhyapala negeri yang kecil. Selama ini rakyatnya merasa tentram dan makmur. Karena ayahanda sangat adil kepada seluruh rakyatnya.